mediamu. Nih, kamu lihat sendiri beritanya nih. Jangan percaya. Mungkin aja itu berita hoax. Kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video dakwah yang bertema berpikir kritis dan mencintai iptek dalam bermedia sosial. Berpikir kritis. Berpikir terambil dari bahasa Arab yakni al-fikri yang berarti kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan suatu pengetahuan. Jika pengetahuan itu didukung oleh bukti-bukti yang kuat dinamakan ilm. Quran Surat At-Takasur ayat 3-5. Jika buktinya belum meyakinkan, namun kebenarannya lebih dominan disebut don atau dugaan. Selanjutnya, jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang disebut syah atau keraguan. Sementara jika tidak didukung bukti atau bukti tersebut lemah sehingga kemungkinan salahnya lebih besar disebut wam. Menata ulang cara berpikir, memberdayagunakan akal, dan menimbang-nimbang sebuah problematika untuk mencari solusi dan menemukan kebenaran menjadi hal yang niscaya. Itulah sebabnya Islam menekankan agar akal pikiran harus dijaga betul. Jangan sampai diperlemah baik berasal dari faktor internal maupun eksternal. Misalnya, tidak memberdayagunakan karena faktor kemalasan, minim ikhtiar apalagi mengonsumsi minuman keras, narkoba, atau zat adiktif lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa manusia diajari untuk berkomunikasi dengan perantara kalam. Lalu, pandai membaca memunculkan bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya. Terbukti dari tingginya nilai membaca, menulis, dan berilmu pengetahuan. Jika tidak karena kalam, niscaya banyak ilmu pengetahuan yang tidak terpelihara, penelitian yang tidak tercatat, dan banyaknya ajaran agama yang hilang. Serta pengetahuan orang terdahulu tidak dapat dikenal oleh orang-orang sekarang. Begitu pula tanpa kalam, tidak dapat diketahui sejarah orang-orang yang berbuat baik atau yang berbuat buruk. Tidak ada pula ilmu pengetahuan yang menjadi pelita bagi orang-orang yang datang kemudian. Selain itu, melalui ayat-ayat ini menjadi bukti bahwa manusia yang berasal dari unsur yang mati dan awalnya belum berbentuk secara lengkap. Akhirnya dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia yang sangat berguna dengan mengajarinya pandai membaca, menulis, dan berkomunikasi, serta mengetahui segala macam ilmu yang belum pernah diketahui dan dikenalnya. Dengan perkembangan teknologi dan internet yang telah menghubungkan setiap manusia ke dalam sebuah dunia baru, dunia digital tanpa batas. Media sosial dapat menghubungkan berbagai belahan dunia yang tidak kenal sebelumnya dengan cara mengoneksikan komputer atau HP dengan jaringan internet. Media sosial, yakni media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Medsos mempunyai dampak positif dan negatif. Di antara manfaatnya adalah memudahkan dalam berkomunikasi, bersilaturahmi, dan kemudahan mendapatkan informasi. Selain itu, medsos juga bermanfaat untuk media belajar dan juga bisnis. Di sisi lain, medsos juga berdampak negatif bagi penggunanya, seperti hoaks, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalisme, terorisme, dan lain-lain. Dalil nakli tentang menggunakan media sosial terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa ketika menerima sebuah informasi termasuk di dalamnya mendapatkan informasi dari media sosial, maka perlu dicek kebenaran informasi yang telah kalian terima. Untuk itu terdapat adab dalam menggunakan media sosial agar seorang muslim dapat berinteraksi, dapat merasakan aman dari gangguan-gangguan dalam bentuk apapun di dalam media sosial. Adab dalam menggunakan media sosial diantaranya 1.
Dalam menggunakan media sosial, perlu diniati dengan baik agar mempunyai nilai ibadah dan mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, memilih teman yang baik untuk menambah silaturahim, saling berbagi informasi yang baik, dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. 3. Meneliti kebenaran informasi yang diterima. 4. Menyampaikan informasi tanpa rekayasa ataupun manipulasi. 5. Dalam menggunakan media sosial, seorang muslim harus berperan aktif mengajak kepada kebaikan. Misalnya, dengan memposting kegiatan-kegiatan positif, meluruskan informasi bohong atau hoaks yang sudah menyebar, dan membuat konten positif. 6. Menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. 7. Dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Kedelapan yaitu bersikap bijak. Dan yang terakhir, dapat mengambil hikmah media sosial juga mengandung banyak kebaikan dan hal-hal positif bagi umat muslim. Maka kalian harus selalu bisa mengambil manfaat dan kebaikan dari media sosial. Contoh penerapan adab dalam menggunakan media sosial. 1. Dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai antar anggota grup atau netizen di media sosial. 2. Menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka atau suuzon, mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus, dan menggunjing orang lain atau ghibah. Yang ketiga, gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Yang keempat, apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati. Yang kelima, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. 5 adab dalam menggunakan media sosial yaitu 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, terhindar dari berita hoaks. Yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi media sosial. Yang keempat, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Itu tadi video dakwah dari kelompok kami. Semoga video tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.